Kajian Fathul Bari kita Riqaq tentang melembutkan hati. Kalau di ini ya disejalankan gitu ya dengan ini pembahasan Tahdzibul Akhlak. Ini kita Riqaq, kelembutan hati ini supaya agama Islam atau Al-Quran itu bisa tumbuh ya, bisa tumbuh di dalam hati dan memunculkan al-akhlakul karimah. Sekarang ini bab ke-42 nih ya. Bab ke-42 ya, yang kemarin juga mengerikan ini babnya nih ya. Bab 41 juga babu man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ahu. Nah, ternyata maknanya yang dimaksud dengan liqa Allah itu adalah menginginkan dan menyukai apa yang akan didapatnya setelah mati. Yang itu yang dimaksudnya mencintai bertemu dengan Allah, yaitu menginginkan dan menyukai apa yang akan didapatnya setelah mati, yaitu orang yang seorang mukmin ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh gitulah ya. Orang yang soleh apabila datang waktu kematiannya diberi kabar gembira hanya apa yang akan didapatnya setelah mati, yaitu keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Itu penjelasan dari Rasulullah SAW nya. Yang dimaksud dengan ayat ada, ini hadis juga ada. Kalau hadisnya yang ini, Rasulullah kemarinnya menyabdakan man ahabba liqa Allah, barang siapa menyukai bertemu dengan Allah. Ini maksudnya ternyata. Kemudian kemarin itu barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, ternyata Aisyah kemarin kan memaknainya adalah barang siapa menyukai kematian, barang siapa membenci kematian. Aisyah mengatakan kami semua membenci kematian. Itulah kemarinnya soal ininya sebetulnya kan ya, apabila orang yang soleh meninggal, nah sebelumnya sudah diberitahu itu oleh malaikat maut apa yang akan didapat setelah meninggalnya. Orang yang durhaka juga sama ya, kalau orang yang durhaka sama diberitahu ya. Orang yang durhaka apabila tiba waktu kematiannya maka diberitahu apa yang akan didapatnya setelah meninggal. Nah, kalau orang yang durhaka yaitu busyiro bi azabillah wa uqubatihi. Ya, diberitahu apa yang akan didapatnya setelah mati, yaitu kemurkaan dan azab Allah. Itulah makna tidak suka atau benci untuk bertemu dengan Allah. Berarti yang kemarin ya babnya ada bab 41. Nah, bab yang berikutnya sekarang babu sakarotil maut. Ini semakin namanya juga kita Riqaqnya meluluhkan, melembutkan hati ya, agar ini kan melembutkan hati itu agar disebutnya melembutkan hati, kelembutan hati itu agar Al-Quran sebagai khuluk itu sebagai pembentuk akhlak, pembentuk perilaku, pembentuk amalan
Ya, Al-Quran sebagai khuluk itu sebutannya ya, Al-Quran sebagai khuluk itu, Al-Quran itulah yang pembentuk akhlak seseorang yang benarnya, yang benar. Dengan Al-Quran itu maka akhlak seseorang itu menjadi akhlakul karimah. Nah, hanya Al-Quran ini kan ketika masuk ke dalam hati, hatinya seperti apa? Kalau hatinya keras seperti batu, Al-Quran bukannya tumbuh malah mati. Nah, ini kelembutan hati itu agar hati itu menjadi lahan yang subur, gitulahnya, lahan yang subur ketika Al-Quran itu masuk, Al-Quran itu ditanamkan. Karena hanya dengan Al-Quran yang khuluk, bahan bibit yang benar untuk membentuk al-akhlakul karimah. Babu sakaratil maut, nih bab. Nah, kita juga sudah mengenalnya sakaratul maut. Nah, sudah familiar lahnya di kalangan orang Indonesia sebutan ini sakaratul maut. Sakar sendiri itu mabuk. Ya, mabuk, arti sakar tuh mabuk. Dalam arti di sini mabuknya bukan apa namanya ini ya, hilang akal gitulah, hilang akal karena ngeri, karena panik. Sakaratul maut itu itunya karena ngeri, karena panik telah didatangi oleh malaikat yang akan mencabut nyawanya. Nah, sakaratul maut, ngeri, panik, kalut, itulah seperti orang hilang akal. Dan juga ditambah dengan rasa sakitnya. Ya, rasa sakitnya itu nanti ada di ini di hadis-hadisnya. Nah, judulnya demikian ya, kita lihat lebih dulu lah ya. Kita kita lihat lebih dulu nih judul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, juga tidak terlalu panjang sih, intinya sakaratul maut itu menggunakan kata sakar itu mabuk. Nah, inilah anggaplah ini kiasan. Ya, kiasan kalau sebutan orang mabuk itu kan orang yang hilang akal, disebutnya tertutup akalnya. Orang mabuk itu tertutup akalnya, mau pulang saja nggak tahu, padahal rumahnya sendiri. Jalan saja sempoyongan. Nar nyepiran mobil. Tuh iya. Nu mabok nyepiran mobil lempang wae gagal leongan. Nyepiran ge seru wae gagal leongan. Artinya kan sudah tidak bisa mengontrol kan, tidak bisa mengontrol akalnya. Itu sakar itu sudah tidak bisa mengontrol akalnya, ya tidak bisa mengontrol dirinya. Bahkan untuk sesuatu yang mudah kan berjalan saja gitu sempoyongan sampai jatuh. Ya eta komo nyupiran gitu. Nyupiran nu mabok nyupiran mobil gua tuh. Atuh nu boga geus teh keluar nyarekan kira-kira tuh nyupiran teh pugu muka eta muka jendela mobil pipiluan teh garasi aing cek dan mabok garasi aing ngurukan teh itu kios batur mika muradul. Sakar, arti sakar nih diterangkan dulunya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini. Ar-Raghib Al-Asfahani itu dia ini menulis satu kitab yang ya semacam inilah menerangkan kata-kataan yang diterangkannya itu
Misalnya syukur apa gitu ya, ikhlas apa. Nah sekarang ini sakar, itu sakaratul maut, sakar di sini apa? Kalau secara makna, secara harfiah atau mana kalau kita lihat di kamus, ya mabuk gitulah ya. Nah Imam Ar-Raghib mengatakan as-sakaru halatun ta'ridu bainal mar'i wa aklihi. Sakar itu adalah suatu keadaan yang muncul, yang apa bahasanya, yang muncul gitu antara seseorang dengan akalnya. Wa aksaru ma tusta'malu fi syarabil muskir. Nah kebanyakan kata sakar ini dalam bahasa Arabnya itu, kebanyakan itu kata sakar di dalam bahasa Arab itu digunakan fi syarabil muskir, itu untuk minum yang memabukkan. Wa yutlaku fil godobi, ini berarti maknanya ini hilang akal nih ya. Kata sakar ini juga dia suka dipakai untuk orang yang sedang marah. Ya, orang yang sedang marah juga bisa kena gitunya oleh sebutan apa ya, karena marah kemudian melakukan tindakan apa. Nah orang melihat tindakannya itu seperti hilang akal atau memang kehilangan akal. Kalau bahasa kitanya jadi kehilangan akal sehat. Ya bisa digunakan juga kata sakar nih ya, digunakan juga untuk orang yang sedang marah atau orang yang sedang yang sedang jatuh cinta. Ada kan mabuk cinta ya Pak. Kenapa ada penggunaan kata benar seperti hilang akal. Hujan angin dordar gelap gimana eta? Hujan angin dordar gelapan saking kudu lempang mapai galang babelesekan nah kumaha tuh kan we geus kaditu tah. Pas kaditu geus dipacok batur. Kemudian yang merasakan sakit, ya orang yang merasakan sakit yang sangat berartinya itu juga bisa hilang akal. Bahasa kita jadi hilang akal sehat mungkinlahnya kalau mana-mana yang seperti ini. Orang yang karena sakit kemudian karena ngantuk juga sama. Karena ngantuk juga sama. Orang yang ngantuk berat kemudian sholat itu kan bisa. Nah itu kan tidak bisa mengontrol bacaannya kan. Nah kalau terkait dengan hal itu ya ada hadis yang menerangkan apabila dilarang, kalau nggak salahnya dilarang sholat dalam keadaan ngantuk berat. Jangan-jangan maksudnya minta rahmat malah dia mengucapkan minta laknat. Artinya sudah tidak bisa mengontrol bacaan. Itu tidak boleh. Kalau itu datang di tengah sholat, awalnya tidak seperti itu, tapi kemudian di tengah-tengah sholat itu terus ngantuknya semakin berat, bacaannya sampai ya itulahnya bisa jadi salah. Jangan-jangan setelah sujud itu nggak bisa bangkit, atau ya tibra. Karena sujud jangankan sedang sujud, yang sedang ruku saja yang ada ketiduran sampai jatuh, tidak tahu. Itu hilang maknanya seperti ini, jadi benar gitu, hilang akal. Ya bisa hilang akalnya itu karena marah, karena sedang jatuh cinta, karena merasakan sakit yang sangat, bisa karena ngantuk. Wal ghasyun nasi wa anil alami wa huwal muraduhuna. Nah, yang kalau di sini sakaratul maut itu adalah apa namanya ya, bahasa ininya pingsan yang muncul karena rasa sakit. Itu yang dimaksud di sini. Karena memang situasi tersebut sakaratul maut itu rasanya sakit
Dan nanti sakitnya gitu ya, sakitnya sakaratul maut itu tidak melihat, tidak memandang apakah mukmin atau kafir, sama sakaratul maut itu sakit gitu rasanya. Nah karena sakitnya itu, karena sakitnya ya, belum lagi kan yang tadinya begitu melihat begitu melihat malaikat maut yang datang menjemputnya saja kan pikiran sudah kalut. Kemarin juga kan ada hadis yang cukup panjang ya hadisnya. Apabila telah datang waktu kematian seseorang, maka malaikat maut akan datang menghampirinya, dan orangnya sendiri melihat malaikat yang menghampirinya itu ukurannya besarnya malaikat itu sejauh mata memandang. Kalau orang yang soleh, maka malaikat mautnya itu datang membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga, dan menyapanya pun sapaan irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu sapaan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, wahai jiwa yang tenang. Nah kalau orang yang durhaka, datang malaikat maut membawa kain kafannya itu dari ijuk, dan bukan wewangian atunya, tadi parfuman, bau berarti. Dan sapaannya pun, nah gitu, sapaannya pun itu sapaan yang merendahkan, mencerca gitu sapaannya pun. Nah, aja sampai di sana nih ya penjelasan arti sakaratul maut itu, dalam situasi tersebut gitunya Rasulullah menggunakan kata ini sakaratul maut. Jadi situasi mabuk ketika sebelum mati, kalau setelah mati ya sudah selesai gitu ya. Artinya menjelang kematian. Ini arti sakaratul maut itu situasi demikian. Situasi kalau di sini digambarkannya tadi halatun ta'ridu bainal mar'i wa aqlihi. Ini satu keadaan yang muncul di antara seseorang dan akalnya. Hal ini bisa, kalau pemakaian situasi keadaan demikian itu bisa karena seseorang sedang marah, bisa karena sedang jatuh cinta, bisa karena merasakan sakit, bisa karena sedang mengantuk. Nah, dari yang disebutkan di sini, sedang marah, sedang jatuh cinta, sedang merasakan sakit karena ngantuk, ya berarti disebutnya hilang akal. Orang yang sedang mengantuk tadi kan sudah tidak bisa mengontrol, akalnya sudah tidak mengontrol apa yang dibacanya kalau dia sholat. Dan samalah tadinya orang yang sedang marah juga bisa melakukan hal-hal bahasa kitanya di luar nalar, disebutnya hilang akal, atau persisnya suka disebut dengan hilang akal sehat. Katanya makna sakaratul maut, satu situasi yang satu keadaan menjelang kematian. Sakaratul maut, hilang akal, itu karena merasakan sakit ya gitunya, karena kematian itu rasanya sakit, karena merasakan sakit, karena panik, karena ngeri itu menghadapi kematian, seperti yang disebutkan oleh Aisyah di bab sebelumnya kan, kami semua ini benci kematian, tidak ada siapapun yang menyukai kematian.
Itu kemarinnya yang diungkapkan oleh Aisyah, inna lanakrahul maut, sesungguhnya kami semua membenci kematian. Dan di hadis ini ada 7 nih hadisnya. Yang pertama nih, hadis yang pertama, an Aisyata radhiyallahu anha kanat taqulu inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana baina yadaihi raqwatun aw ulbatun fi hamaun yasuku Umaru faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'i fayamsahu biha wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu firrafiqil a'la hatta kubido wa malat yaduhu. Itu hadis yang pertamanya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bahasa Arab nih, memeganglah itunya, atau di antara kedua tangan Rasulullah SAW ada sebuah wadah yang berisi air. Ya, di antara kedua tangan Rasulullah SAW ada sebuah wadah berisi air. Faja'ala yudkhilu yadahu, kemudian mulailah Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam air lalu mengusap wajahnya. Cuma memasukkan tangannya ke dalam air kemudian mengusap wajahnya dengan air, berarti wa yaqulu, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki, kalau terjemah harfiahnya ini sesungguhnya kematian itu, atau bahasa nanti sakaratin isim inna namanya. Sesungguhnya bukan memiliki, sesungguhnya terdapat sakar lil mauti, bagi kematian, ya, atau menjelang atau sebelum mati. Inna lil mauti sakaratin, ya, sesungguhnya sakar itu dengan makna yang tadinya ada satu keadaan, ada satu situasi yang tadilah diterangkannya menurut Imam Ar-Raghib demikian maknanya. Lil mauti itu sebelum atau menjelang kematian. Summa nasoba yadahu faja'ala yaqulu, kemudian beliau bahasanya apanya di sininya, meluruskan, menegakkan tangannya dan bersabda firrafiqil a'la. Ini kemarin juga yang ini sudahnya di hadis yang mana nih yang ini yang hadis di bab ke-30, bab sebelumnya itu di hadis ke-3 ya, karena bab 41 itu hadisnya ada 3. Hampir sama nih, ini nih ini kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir sih, kalau di hadis lain kata-kata terakhir yang yang diucapkan oleh Rasulullah SAW hingga disebutnya kemudian bibirnya tidak bergerak lagi. Kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah sholat, kemudian meninggal. Sholat nanti mansub, bahasa Arab nama as-sholata itu mansubnya itu igro. Naon igro teh? Artinya Rasulullah di sini mewanti-wanti, menekankan dengan sangat, bahasa kitanya lah boleh sebut perhatikan sholat atau peliharalah sholat, kan banyaknya perintah-perintah tentang sholat kan demikian.
Perhatikan sholat, peliharalah sholat, tegakkanlah sholat. Di situ yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu namanya juga igro. Kalau menurut ilmu nahwu sorofnya kan amilnya tidak boleh disebut, fiilnya tidak boleh disebut. Ini yang disebut. Nah, itu maknanya Rasulullah SAW itu kata-kata terakhirnya itu adalah memerintahkan itunya sholat ta'nya gitulah menurut tata bahasa Arab nama. Kata perintahnya tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, dimana kan kalau menurut banyak hadis itu kan di dalam ayat ataupun di dalam hadis bahwa tentang sholat ini kan perintahnya tegakkanlah sholat, peliharalah sholat. Kebanyakan di dalam ayat Quran itu kan aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Kemudian kalau yang ini yang hafizu alas sholawat, peliharalah, jagalah sholat. Nah itu yang fi'il atau perintah yang tidak disebutnya adalah itu. Nah di bab ke-41 nya di hadis yang ketiga, hadisnya yang menerangkan, biarnya ini kita baca sedikit. Rasulullah menyabdakan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang meninggal sebelum diberitahu dulu tempatnya di dalam surga, dipastikan dulu, artinya ya diberitahu, dipastikan dulu tempatnya di dalam surga. Kemudian diberi pilihannya apakah masih mau hidup di dunia atau segera gitulah hanya, atau segera meninggal, segera ke surga. Nah kata-kata terakhirnya yaitu Allahumma rafiqil a'la. Nah ketika Rasulullah menghadapi hal tersebut, di dalam hadis yang ketiga itu falamma nazzala bihi, ketika Rasulullah SAW itu sakit berat, wa ra'suhu ala fakhizi, kepala beliau itu berada di atas pahaku, gusya alaihi, beliau pingsan. Kemudian beliau siuman, lalu mengarahkan pandangannya ke atasnya, ke langit-langit, mungkin kalau di kitanya mengarahkan pandangannya ke atas atau ke langit-langit. Kemudian beliau berkata Allahumma rafiqil a'la, ya Allah segera maknanya ya, aku ingin segera bertemu dengan ar-rafiqul a'la, itu Allah. Nah di sini sama nih hadis ini tentang sakaratul maut. Rasulullah SAW di hadis ini menyebutkan ketika Rasulullah balik di kadi terjemahnya ya. Aisyah mengatakan di hadapan Rasulullah ada sebuah bejana atau wadah berisi air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut lalu mengusap wajahnya. Dan beliau bersabda la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin. Nah ini yang menjadi dalilnya tentang sakaratul maut. Ya, sesungguhnya lil mauti sakaratin, ada sakar. Ya, ada situasi demikian ya, sakar menjelang kematian. Kemudian beliau meluruskan atau menegakkan tangannya dan beliau bersabda, nah ini yang tadinya firrofiqil a'la, yaitu tentang ar-rafiqil a'la, di mana di dalam hadis tadinya Rasulullah itu berkata Allahumma, ya Allah aku ingin segera bertemu dengan ar-rafiqul a'la, itu yang maha dekat, yang maha tinggi. Ini terjemahannya ar-rafiq, yang maha lembut, itu yang maha tinggi. Aku ingin segera bertemu dengan Allah. Hatta kubido wa malat yaduhu, hingga beliau benar-benar dikubido, asalnya digenggam, dicabut nyawanya hingga benar-benar wafat. Hatta kubido, nah hingga beliau wafat, wa malat yaduhu, kemudian tangannya bahasa kitanya ya, terkulai, kemudian tangannya ya iyalah pasti tangannya
apa terkulainya lemas gitunya, katanya kan sudah meninggal. Hingga beliau benar-benar meninggal, wa malat yaduhu, dan tangannya terkulai. Nah, ini hadis ini sebetulnya tentang sakaratul mautnya sendiri. Ini sudah jelasnya disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, inna lil mauti sakaratin. Sesungguhnya ada situasi, nah atau jadi hesenya diterjemah sakaratul maut pungkul gitu dah. Sakaratul maut pokoknya, padahal semua berarti sama. Mau yang meninggalnya misalnya, banyak kejadian yang seperti ini meninggalnya seperti ini, misalnya naik kendaraan, tidur gitunya di kendaraan, kemudian kecelakaan, tewas seketika, mengalami nggak sakaratul maut? Sama, bagi semua yang meninggal itu ada situasi demikian. Semuanya merasakan. Kalau yang meninggal kemudian mati, nyeri gitu mautna, apa dia tidak merasakan sakitnya gitunya? Tadinya mengerikan. Kita baca dulu nih untuk menambah nih ya, untuk menambah ininya nih. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam hadis ini atau hadis ini oleh Imam At-Tirmizi dimasukkan ke dalam kita sering mendengar Kitabul Janaiz. Yang Kitabul Janaiz itu jenazah. Itu mulai dari ini sama nih, mulai dari sakit, semakin berat, sakaratul maut, meninggal. Nah, kemudian bagaimana pengurusan jenazah? Biasanya demikiannya Kitabul Janaiz. Nah, di dalam Kitabul Janaiz nih Imam At-Tirmizi di salah satu babnya membuat judul Majaa fit tasydidi indal maut, atau keterangan-keterangan tentang, kalau ini terjemahnya saya kira tepat nih ya, seperti ini ya, atau secara singkat judulnya adalah dahsyatnya kematian. Majaa fit tasydidi indal maut. Meskipun kalau kita melihat orang yang meninggal gitunya, ini jasadnya yang kita lihat kan, meninggal dengan tenang, wajahnya pun seperti berseri, terlihat bahagia. Jadi itu apa nu ngarasakeun mah lain jasad. Yang merasakan bukan jasadnya. Nah, di dalam bab ini ini dari saya buka ini kitab At-Tirmizi gitu ya, tapi ini di aplikasinya. Judulnya dahsyatnya kematian. Ternyata di sini hadisnya cukup beberapa nih, ada banyak nih Imam At-Tirmizi memasukkan. Yang pertama kita baca terjemahnya saja nih ya. Ternyata hadis ini juga gitu ya, kenapa saya lihat ini ternyata oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dimasukkan nih di dalam penjelasannya di dalam kitab Fathul Bari. Hadisnya dari Aisyah, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada saat menjelang wafatnya, di sisi beliau terdapat bejana berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu membasuhkannya pada keningnya sambil membaca. Nah, kalau di sini ternyata Rasulullah itu berdoa nih kepada Allah, Allahumma a'inni ala gomaratil mauti aw sakaratil maut. Ya, doa tersebut nih artinya ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ini sebutlah, ini Rasulullah SAW saja sampai berdoa seperti ini. Kalau di hadis ini yang diriwayat Imam Bukhari kan tidak disebutkan ya, tidak disebutkan ini. Ternyata Rasulullah itu berdoa seperti itu ketika menghadapi
kematiannya. Kalau di hadis yang diriwayat Bukhari ini, tadi Aisyah mengatakan Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu membasuh wajahnya dan beliau berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya ada sakar sebelum sebelum kematian. Nah, di dalam hadis At-Tirmizi dengan kejadian yang sama, tadinya beliau membasuh wajahnya, mengusap wajahnya, dan beliau berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti aw sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Satu, kita lihat hadis-hadisnya masih di At-Tirmizi ini ya. Hadis kedua nih di dalam bab yang sama, dahsyatnya kematian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku tidak asal nama tidak iri, tidak cemburu atau apalah gitunya bahasanya nih ya. Di sini diterjemahnya, aku tidak iri terhadap seseorang karena mudahnya kematian orang tersebut. Karena aku telah melihat bagaimana sulitnya, beratnya kematian Rasulullah SAW. Karena kan Rasulullah SAW itu meninggalnya di pangkuan Aisyah. Jadi artinya Aisyah tahu persisnya situasi Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut hingga meninggalnya itu di pangkuan Aisyah. Aku tidak, ini sekali lagi nih di hadis kedua di riwayat At-Tirmizi, aku tidak iri sih bahasanya di sini ya. Aku tidak iri dengan kematian terhadap seseorang karena mudahnya kematian orang tersebut. Aku telah melihat sulitnya kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, kemudian hadis ketiga, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya bukan ketika beliau sakaratul maut nih hadisnya nih ya. Rasulullah SAW bersabda, ruh seorang mukmin keluar seperti keringat dan aku tidak ingin mati seperti matinya keledai. Kemudian ditanyakan kepada beliau, bagaimanakah kematian seperti kematian keledai itu? Beliau menjawab, mati dengan tiba-tiba. Ini seperti penjelasan sih sebetulnya. Ngendiu orang ya nih di bab ini itu di At-Tirmizi. Kita bacanya hadis-hadisnya nih. Satu lagi hadisnya masih ada nih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini coba perhatikan nih ya, ini hadis ini perlu digarisbawahi. Tidaklah dua malaikat penjaga naik menghadap Allah baik di waktu siang maupun malam. Ini kan pencatat amal nih, malaikat pencatat amal. Ya, tidaklah dua malaikat yang penjaga, mengawal, itunya mengawal, membarengi manusia dan menulis amalnya nih. Kalau di ini terjemahnya penjaga, padahal di dalam aslinya itu seperti di surat non teh anu itu teh anu kiroman katibin ya anu ayat teh inna alaikum lahafizin kiroman katibin ya, itu maksudnya untuk setiap manusia itu ada malaikat yang terus mengikutinya pencatat amal, karena kan tidak boleh ada satupun amal manusia yang terlewat tidak tercatat. Maka sebetulnya kan dimanapun manusia berada, di situ ada malaikat yang melihat dan mencatat amalnya. Nah ini hadisnya nih ya, saya katakan perlu nih penting bisa nih hadisnya. Tidaklah dua malaikat penjaga atau itulah yang menulis amalnya naik menghadap kepada Allah baik di waktu siang maupun malam. Nah kan yang malaikat yang naik di waktu siang itu ya malaikat yang bertugas mencatat amal siang.
yaitu datangnya subuh, pulangnya asar. Pulang naik itu menghadap kepada Allah menyerahkan catatan. Malaikat malam yang ditugaskan mencatat amal itu datangnya asar, pulangnya subuh. Nah, ini dua malaikat itu yang barusannya, dua malaikat pencatat amal. Tidaklah dua malaikat pencatat amal naik menghadap Allah baik di waktu siang maupun malam. Lalu Allah, coba perhatikan ininya. Lalu Allah mendapati di awal catatan maupun di akhir catatan satu kebaikan, kecuali Allah berfirman kepada kedua malaikat pencatat amal tersebut, aku bersaksi atas kalian bahwa aku telah mengampuni hambaku semua yang dia perbuat di antara dua sisi buku catatan. Artinya awal catatan dan akhir catatan, subuh. Jadi pada catatan malaikat siang itu kan awal amalnya subuh. Kemudian akhir amal yang tercatatnya adalah asar, pulang. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi nih ya, aku bersaksi mana tadi dari kata-kata yang ini nih. Lalu Allah mendapati di awal catatan maupun akhir catatan. Kan maknanya jadi seperti ini, malaikat ininya malaikat siang datang subuh pulang asar gitu ya. Malaikat siang datang dan langsung mencatat. Henteu talangke malaikat mah santai heula gitu datang teh. Absen heula pokona mah. Pakai fingerprint. Absen heula tuluy ngopi. Atuh aya nu teu kacatet ke amal. Begitu datang langsung mencatat. Sampai terakhir menjelang bel gitulahnya, menjelang kepulangannya hari itu mencatat. Nah, berarti untuk catatan siang berartinya awal yang dicatat oleh malaikatnya apa? Kemudian awal yang terakhir yang dicatat oleh malaikat siang ini apa? Berarti ini subuh dan asar. Nah, di hadis ini Allah berfirman, lalu Allah mendapati di awal catatan maupun di akhir catatan satu kebaikan, kecuali Allah. Tadi dia kebaikan yang dimaksud di sini apa? Karena malaikat itu datangnya subuh, yang malaikat malam pulangnya subuh. Itu kan yang disebutkan di dalam ayat Al-Isra ayat 78. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat. Artinya oleh malaikat siang yang baru datang langsung mencatat apa sih awalnya? Sholat subuh berarti. Kemudian untuk malaikat malam itu sebagai akhir dari catatannya. Nah, kalau Allah melihat catatan amal seseorang seperti itu, di sini disebutnya lalu Allah mendapati di awal catatan maupun di akhir catatan satu kebaikan. Allah berkata kepada keduanya, nih malaikat yang menyerahkan catatan amal itu, aku bersaksi atas kalian bahwa aku telah mengampuni hambaku. Ini menunjukkan sholat subuh dan sholat asar di awal waktu. Teta sholat subuh dan sholat asar di awal waktu. Jadi disebutnya awal catatannya adalah sholat, akhir catatannya juga sholat. Kalau malaikat siang awal catatannya sholat subuh, akhir catatannya sholat asar. Asar juga demikian. Kalau asar berarti awal catatan malaikat malam sholat asar, kemudian akhir catatan malaikat malam ini juga sholat. Tahiyata hadisna dipastikan dosanya diampuni oleh Allah.
Itu kan di akhir hadis yang ininya. Lalu Allah mendapati di awal catatan maupun di akhir catatan satu kebaikan. Allah berfirman kepada keduanya, aku bersaksi atas kalian bahwa aku telah mengampuni hambaku semua yang dilakukan di antara awal dan akhir catatan itu. Di tengah-tengahnya ada dosa pasti, masa manusia tidak berdosa. Tapi ini dipastikan oleh Allah diampuni. Ini berarti yang harus dikawal gitulah, catatan amal itu dikawal oleh awal amal yang dicatat dan oleh akhir amal yang dicatat. Ternyata dua-duanya ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Itu sebetulnya sudah pernah juganya kita bahas. Kalau nggak salah keutamaan sholat asar. Dulu dalam pembahasan kitab Mawaqit, dalam pembahasan waktu sholat. Kalau nggak salah dalam bab keutamaan sholat asar, yaitu keutamaan seperti yang ini di sini nih, yaitu keutamaan orang yang awal catatannya adalah sholat dan akhir catatannya juga sholat. Jadi dua di antara keutamaannya, karena Allah itu memberi pahala berdasarkan catatan amal. Yang Allah memberi pahala itu berdasarkan catatan amal dari malaikat. Kalau sholat subuhnya di awal waktu, sholat asarnya di awal waktu, itu berarti tercatat oleh dua malaikat. Bahkan malaikat siang pulangnya asar, serahkan catatan amalnya kepada Allah. Di sana tercatat subuh awalnya, sholat subuh yang pertama, kemudian yang terakhir sholat asar. Nah, ketika malaikat malam pulang berarti menyerahkan catatan amalnya kepada Allah. Yang pertama apa? Sholat asar berarti, yang terakhir dua berarti double pahalanya. Yang malaikat itu memberi pahalanya berdasarkan laporan dari malaikat, catatan dari malaikat. Nah, selain itu juga ini diantara keutamaannya, aku telah mengampuni hambaku semua yang dia amalkan di antara dua sisi catatan amalnya, yaitu yang pertama dicatat dan yang terakhir dicatat. Ininya saya katakan penting hadis ieu mah, salat subuh jangan tidak di awal waktu, salat subuh dan asar jangan tidak di awal waktu. Ini nih keutamaannya. Aku bersaksi atas kalian bahwa aku telah mengampuni hambaku semua yang dia amalkan di antara dua catatan, yaitu catatan awal dan catatan akhir. Kemudian ya sampai di situ ya. Tentang dahsyatnya kematian. Kalau di Sunan At-Tirmizinya bab berikutnya adalah seorang mukmin meninggal dengan mengeluarkan keringat di keningnya. Nu kararieu ya. Ya, tetahnya ada berapa 4 mungkin tadi hadisnya oleh Imam At-Tirmizi itu dimasukkan itu ke dalam ini tentang dahsyatnya kematian. Nah, kembali lagi ke sini nih. Catatan tentang hadis yang pertama nih ya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, karena kita baru baca satunya, hadisnya barusan. Yang pertama pada riwayat Al-Qasim dari Aisyah, hadisnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan siwa Abi Daud. Hadisnya diriwayatkan At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah berarti. Nah, hadisnya seperti yang sudah dibacakan tadinya. Hadis ini di dalam riwayat At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut.
Ya Allah, tolonglah aku dalam menjalani mungkinnya dalam menjalani sakaratul maut. Nah, kemudian satu lagi hadisnya melalui Aisyah juga. Hadisnya riwayat Bukhari ini yang kedua nih ya. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari melalui Aisyah juga. Aisyah berkata, matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqinati wa zakinati fala akrahu syiddatal mauti li ahadin abada ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tadinya sejalan dengan yang tadi aku tidak, bahasanya sulit nih kitanya, aku tidak iri melihat sakaratul maut siapapun setelah aku melihat. Nah itu tadinya bagaimana hebatnya, bagaimana ya modernnya dahsyatnya Nabi menjalani sakaratul maut. Nah ini agak hadis yang ya. Hadis yang menerangkan ketika Rasulullah SAW jatuh dari kuda. Ternyata sakitnya itu lama. Jatuh dari kuda tidak mengalami tidak sampai patah tulang misalnya ya. Tidak sampai mengalami patah tulang. Jatuh kalau jatuh kita bayangkan paling benturan memar gitunya, memar atau ya ada lecet lah, memar gitunya, tidak sampai patah tulang. Tapi Rasulullah lama. Beliau itu sampai beliau itu tidak mau merepotkan istrinya. Kemudian beliau minta untuk beristirahat itu di satu tempat. Nah, selama Rasulullah di sana ya tidak berhentilah para sahabat bergiliran datang menjenguknya Rasulullah yang sedang sakit. Nah di antaranya ya adalah katakan sahabat yang heran itunya, jatuh dari kuda saja kok sakitnya lama. Ternyata ada sahabat nih yang mengungkapkan, apa karena ini gitu ya, apa karena ini engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan yang lain? Apa karena bukan karena jatuh dari kuda nih? Apa karena ini gitunya engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain? Ini secara umum ya. Jadi semua amal Rasulullah SAW itu oleh Allah diberi pahala 2 kali lipat. Nah, ternyata kemudian Rasulullah SAW menjawab, karena rasa sakit yang dirasakan oleh seorang nabi itu 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Rasa sakit itunya Rasulullah SAW itu kalau sakit secara fisik lah. Ini karena jatuh dari kuda sakit, sama orang lain juga kalau jatuh dari kuda sakit. Tapi yang rasa sakit yang dirasakan Rasul itu 2 kali lipat. Nah para sahabat dia bertanya tadi, apa karena hal tersebut itu engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat? Nah ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Nah Aisyah tadi mengatakan, aku tidak iri, bahasanya gitunya, aku tidak iri melihat sakaratul mautnya siapapun setelah aku melihat bagaimana Rasulullah SAW mengalami hal demikian. Paling berat Rasulullah. Ya karena pada sakaratul maut, pada mautnya, proses kematiannya sendiri itu sakit, dicabut berartinya dicabutnya ruh itu kan dari sini, ruh itu dicabut oleh malaikat maut dari ubun-ubun, sehingga mulai lepasnya itu dari kaki. Ruh lepas dari jasad itu mulai lepas itu dari kaki terus gitu naik, dari sini lepasnya dari ubun-ubun, sehingga Rasulullah sendiri ini menyabdakan, ketika ruh itu lepas dari jasad,
akan diiringi oleh pandangan matanya. Jadi ketika ruh itu lepas sedikit-sedikit ini dari dampal kaki itunya yang paling dulu dari dampal kaki, dia masih hidup berarti dan merasakan ruhnya itu sedang proses untuk lepas. Tak nyeri dan itu rasanya sakit gitunya. Kematian itu rasanya sakit. Tisakaratul maut nakene sudah sakitnya itu sudah terasa. Proses kematiannya mulai dari dampal kaki terus itunya kan dari sini dicabutnya dari ubun-ubun. Nah sehingga Rasulullah menyabdakan, jika kamu mendapati jenazah nih yang sudah meninggal, jika kamu mendapati jenazah yang matanya terbelalak ke atas gitunya, hari orang masuk di kamana wae pikiran teh paeh melotot kabeh ge kitu nu maot mah paeh melotot. Karena proses ruh itu lepas dari jasad itu akan diikuti oleh pandangan matanya. Ruh itu lepasnya dari jasad itu diikuti oleh pandangan mata, makanya matanya ke atas. Begitu lepas, hilanglah berarti matanya sudah tidak bisa melihat. Dan berhentilah itu matanya, kan sekarang sudah tidak ada ruhnya, tidak bisa membalikan lagi berarti. Karena ruhnya sudah lepasnya berarti kan pandangan matanya terakhir kan ke atas. Ya ke atas lah. Ketika ruh itu lepas gitu dari jasad, proses atau peristiwanya proses tersebut akan diikuti oleh pandangan matanya. Nah, kemudian Rasulullah menyabdakan, jika kamu melihat jenazah yang matanya terbelalak ke atas, tutupkan kelopak matanya gitunya. Jadi soal tadi paeh melotot seperti yang ngaburilang bahasa Sunda mah mun mangihan gitu aya nu jasad ngaburilang matanya dan terbukanya tutupkan teh kelopak matanya gitu. Dan peristiwa itu rasanya sakit yang dirasa dan sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu 2 kali lipat. Nah itu yang tadi maksud dari Aisyah mengatakan, ini di hadis riwayat Al-Bukhari juga, tadinya kita terjemah dulu nih. Aisyah berkata, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW meninggal, wa innahu labaina hakinati wa zakinati. Beliau berada di, ini bahasanya di antara perut dan dagu. Beliau berada di pangkuanku. Ya, Rasulullah meninggal itu di pangkuan Aisyah. Fala akrahu syiddatal mauti. Kalau di sini akrahu bahasanya. Maka aku tidak membenci dahsyatnya kematian bagi siapapun selamanya. Dan Nabi SAW setelah kematian Nabi SAW. Jadi maksudnya Aisyah, maka aku tidak akan seseorang sakaratul maut mengalamikan Nabi, malah nyerina. Itulah maksud Aisyah, tidak akan sampai kepada dahsyat dan sakitnya yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengalami hal tersebut. Jadi kalau terasa sakit, mau sih Nabi lah kalau aku mah ge. Ini dimaksud kata-kata Aisyah. Kalau tadi bahasanya iri itunya, aku tidak iri dengan mudahnya kematian seseorang setelah aku melihat tadi prosesnya, setelah aku melihat proses Nabi meninggal. Mungkin Aisyah bisa merasakan, mungkinnya Aisyah melihat, Aisyah menilai Rasulullah SAW itu merasakan sakit. Nah gitulah, merasakan sakitnya. Karena Aisyah kan persis di hadapan melihat itu bagaimana
apa namanya disebutnya ya, bagaimana air muka, bagaimana gestur Nabi ketika sedang sakaratul maut hingga wafat. Bandingkan dengan orang lain wafat. Mau manusia Nabi, mau Rasulullah SAW itu merasakan sakitnya 2 kali lipat dibandingkan dengan siapapun. Nah ini maksudnya di hadis ini, fala akrahu syiddatal mauti, maka aku tidak apa bahasanya tidak membenci sih di sini, maka aku tidak membenci dahsyatnya kematian bagi siapapun setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi, ini hadis riwayat At-Tirmizi yang tadi ini lafadznya yang ini ya. Ma agbitu ahadan bi hauni mautin. Aku tidak iri dengan mudahnya kematian seseorang. Ba'dallazi ra'aitu. Taya bahasana coba nih seperti ini nih ya. Ba'dallazi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah. Aku tidak iri dengan mudahnya kematian siapapun ba'dallazi ra'aitu, setelah apa yang aku lihat, min syiddati, yaitu dahsyatnya kematian, min syiddati mauti Rasulillah, yaitu dahsyatnya kematian Rasulullah. Atau kalau yang tadinya kita tidak bisa sebutannya kan meninggal dengan tenang. Aku masih meninggal dengan tenang deh. Karena semuanya jejeretean sebenarnya merasakan sakit. Semuanya merasakan sakit, meninggal dengan tenang. Meskipun orang yang berimannya tadi kalau di dalam hadis At-Tirmizi tadi kan disebutkan proses keluarnya ruh seorang mukmin itu seperti keringat yang keluar dari kulit lah gitunya. Ya mudah, artinya kan kalau keringat keluar dari keluar keringat kan mudah. Padahal mah itu bahasa Aisyah nyebutnya min syiddatil maut. Ya pantas tadi Imam At-Tirmizi menggunakan kata tersebutnya, kata min syiddatil maut. Berat, berarti syiddah itu berat. Dahsyat berartinya bahasa kitanya terjemahnya. Aku tidak iri dengan mudahnya kematian siapapun. Bukan iri di dewanya. Aku tidak aneh sebenarnya. Aku tidak aneh itu kalau melihat mudahnya kematian siapapun setelah aku melihat bagaimana Rasulullah SAW menjalani proses sakaratul maut hingga meninggal. Berat ternyata. Bahasanya di sini ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah. Setelah apa yang aku lihatnya, setelah aku melihat bagaimana itulah dahsyatnya dan beratnya kematian Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis, saya lupa ini redaksinya ya. Sebelum meninggal Rasulullah itu sudah tahu rasa gitunya, tadi rasanya bagaimana beratnya, bagaimana dahsyatnya proses kematian, sampai beliau itu meminta gitu kepada Allah supaya umatku itu jangan merasakan sakitnya proses tersebut, biar aku saja yang menanggung semuanya. Geus kadiekeun kabeh cek Nabi teh karunya umatku mah bisi teu kuat. Seolah-olah demikian, ini juga menggambarkannya satu ya benar, berarti sakitnya itu berat, rasa sakit sakaratul maut dan mautnya sendiri itu berat. Padahal Rasul menyabdakan hal tersebut bukan sudah merasakan, bukan. Ya Rasulullah menyabdakan demikian, meminta kepada Allah gitu, kalau boleh mencegurnya, kalau boleh umatku janganlah itu, biar umatku itu tidak merasakan bagaimana berat, dahsyat dan sakitnya proses kematian. Biar semuanya aku yang menanggung saja.
Itu juga menggambarkannya bagaimana ya gitulah Nabi Rasulullah SAW terhadap umatnya itu sebetulnya sampai sedemikian rupa gitu, yang disebut bagaimana seorang atau Rasulullah khususnya bagaimana Rasulullah SAW menyayangi umatnya, ulah nyeri. Dan juga ini yang sudah agak lama juga, ini yang ini nih, hadis yang menjadi penjelasan atau tafsir nih ya dari di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Di ayat itu Allah sudah menyebutkan wala saufa yu'tika, Allah akan memberi kepada kamu. Di situ tidak disebutkan memberi apa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kemudian engkau akan merasa ridho dengan pemberian Allah itu. Di situ maf'ul saninya tidak disebutnya, dayu'ti mah alah maf'ul bih ya fiil yang maf'ul bihnya dua. Yang disebut di situ hanya satu, yu'tika, hanya kamu. Allah akan memberi kamu. Itu kan ada yang tidak disebut, berarti yang diberikannya apa gitu kan maknanya. Allah akan memberi kepada kamu, memberi apa? Nah di ayat itu tidak disebutkan. Tapi dengan pemberian itu fatardo, kemudian kamu merasa ridho. Ternyata Rasulullah SAW kan tentang ayat ini ya, beliau bersabda, karena di ayat itu disebutkan kamu akan merasa ridho dengan pemberian Allah. Rasulullah SAW menyebutkan, aku tidak ridho kalau ada satu saja umatku berada di neraka. Aku tidak ridho kalau satu saja dari umatku ada di neraka. Iya, umat Rasul itu semuanya masuk surga. Tapi bukan dalam arti tidak ada yang ke neraka dulu, pada akhirnya akan ke surga. Tetap saja yang berdosa itu harus membayar kesalahannya, pada akhirnya memang ke surga juga. Kecuali orang kafir melihat Nabi lain, itu kan orang kafir itu tidak diakui, berarti orang kafir itu tidak akan diakui sebagai umatnya. Nah kalau sebagai umatnya, Rasulullah sudah mengatakan demikian, aku tidak ridho kalau satu saja dari umatku ada di dalam neraka. Nah maka itu kan Allah sudah menetapkan yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir, itu tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Jadi pantas kalau mereka tidak diakui, kan mereka juga akan menolak dan mengingkari beliau sebagai nabi. Kan orang kafir itu demikiannya, orang kafir itu yang menolak, mengingkari beliau seorang nabi, makanya tidak diikuti. Nah kembali ke sini, ini baru hadis yang pertama nih ya, yang riwayat Imam Bukhari-nya ini yang menerangkan adanya sakaratul mautnya, yaitu pada kalimat inna lil mauti sakarotin. Sesungguhnya, nah sekitar gitulahnya, kematian itu ada sakar. Itu terjemah harfiah nama. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sekarat. Bahasa kitanya kan jadi sekarat. Ya kan biasanya kan yang disebut sekarat itu menjelang kematian. Sekarat ya dari ini nih, sakaratul maut jadi sekarat. Kan baik di orang pada barokah jadi berkat atuh. Berkat sama dengan pipiti. Anu jerona teh eta sangu jeung asin pepetek. Jeung kentang sapotong. Berkat nu gitu teh. Biasa balik tahlilan. Dapat berkat. Terserah teh, baru satu aja hadisnya nih. Sekali lagi ini baru hadis pertama yang menerangkan, berdasarkan hadis ini itunya menerangkan adanya sakaratul maut. Itu yang ternyata sakaratul maut itu ya seperti tadi lah, itu situasi disebut dengan sakar itu tadi gambaran untuk orang yang
kehilangan akal. Kenapa seseorang kehilangan akal? Nah, bisa karena takut, bisa karena panik, ya dan sebagainya lah tadinya kalau secara bahasa mah. Nah kalau di sini menurut hadis terakhir yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, ya dengan kata-kata dari Aisyah tadinya, aku tidak tidak tertarik lah bahasanya mungkin jadi aku tidak tertarik dengan sakaratul mautnya siapapun karena setelah aku melihat bagaimana tadi teh allazi raaitu min syiddati mauti Rasulillah, setelah aku melihat bagaimana dahsyatnya proses kematian Rasulullah, maka yang lain bagaimana? Wah berat kematiannya, mau siga Nabi. Itulah cek Aisyah tehnya. Setelah aku melihat bagaimana proses sakaratul maut hingga meninggalnya Rasulullah, berat min syiddati mauti Rasulillah.